Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita awali di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab anugerah Tuhan yang memungkinkan kami tetap sehat kuat, tetap eksis, tetap survive sampai hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan yang melimpah atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, izinkan hamba-Mu sebentar lagi memaparkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, dan adapun materi yang sudah hamba-Mu persiapkan, lebih daripada itu Allah Roh Kudus yang bekerja mengurapi hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu supaya berkenan di hadapan Engkau. Hamba percaya jikalau firman-Mu tetap memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Demi nama Tuhan Yesus hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kepada kita semua untuk tetap berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pentingnya ibadah merupakan topik yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Pentingnya ibadah. Ibadah merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa terlepas dari seluruh aspek kehidupan manusia. Dan saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, maka ibadah itu sangat penting sekali. Penekanan utama dari nasihat Paulus adalah tentang ibadah. Di sini kita perhatikan bahwa ibadah begitu penting, begitu sentral di dalam kehidupan manusia. Siapapun kita yang masih hidup dalam dunia ini tidak dapat dipisahkan dari ibadah kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah dari dalam bahasa Ibrani menggunakan kata abodah, yang artinya adalah bekerja. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, pasal 2 ayat 15. Umat manusia telah menyembah Allah sejak awal sejarah peradaban manusia. Adam dan Hawa secara teratur membangun persekutuan mereka dengan Allah. Allah selalu hadir di Taman Eden, dan Adam dan Hawa yang Tuhan tempatkan di Taman Eden membangun peribadatan mereka kepada Tuhan. Mereka membangun komunikasi yang begitu intim bersama dengan Tuhan. Begitu pula keturunan daripada Adam dan Hawa, yakni Kain dan Habel, juga beribadah kepada Tuhan melalui pekerjaan mereka. Dan hasil daripada pekerjaan baik Kain maupun Habel sebagai petani dan peternak kambing domba, mereka kemudian sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan dengan yang terbaik tentunya. Dan itu merupakan ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan ketika Kain dan Habel membawa persembahan yang juga dimaknai sebagai dalam tanda petik upeti atau hadiah, maka itu merupakan ibadah mereka kepada Tuhan. Dan
pasca manusia diusir dari Taman Eden, maka kemudian mereka juga melakukan ibadah kepada Tuhan. Meskipun beberapa waktu lamanya tanpa dibuat waktu tertentu. Sama seperti yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Maka anak-anak daripada Adam dan Hawa, yakni keturunan Set, mereka kemudian memanggil nama Tuhan di dalam ayat 26. Kejadian pasal 4 ayat 26. Dan selanjutnya bila kita perhatikan, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran setelah air bah menjadi surut kembali. Dan ini merupakan rangkaian bagaimana manusia sejak zaman purba Adam dan Hawa secara regenerasi sebenarnya mereka membangun ibadah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Abraham juga membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan di berbagai tempat di negeri perjanjian yang di tanah Kanaan, seperti perintah Tuhan menuntun Abraham tiba di tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, maka dapat kita berkata, pendek kata, bahwa hampir seluruh kitab memuat hal tentang ibadah. Dan hal ini berlangsung sampai masa yang akan datang, masa eskatologis yang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Manusia, lebih orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allahnya dalam hal ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka manusia atau orang-orang percaya tidak bisa luput dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Pentingnya ibadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 merupakan satu nats firman Tuhan, di mana dalam konteks tersebut nasihat Paulus untuk Timotius selaku hamba Tuhan yang masih muda, terutama menghadapi ajaran-ajaran sesat yang muncul dalam jemaat Efesus, yang mana Timotius sedang dipersiapkan akan segera menggembalakan jemaat yang ada di kota Efesus. Adapun ajaran sesat yang dimaksud yakni di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 4 dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Saya bacakan 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ajaran sesat yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ajaran sesat yang berwujud sinkretisme. Ajaran sesat sinkretisme ini merupakan perpaduan antara unsur-unsur gnostik, yaitu mencari pengetahuan setinggi-tingginya, dan juga unsur-unsur agama Yahudi, yakni pantangan-pantangan yang berat di dalam keagamaan mereka. Dan oleh sebab itu Paulus menasihatkan dalam pasal 4 ayat yang ke-7, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Selanjutnya, latihlah dirimu beribadah. Dan ini pesan yang sangat jelas, sangat
dialamatkan kepada Timotius dengan sasaran selanjutnya kepada semua jemaat Efesus, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Kata ibadah dalam Perjanjian Baru menggunakan kata eusebeia yang artinya adalah saleh, dan hanya dipakai oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus, serta merupakan kata yang sangat komprehensif. Artinya adalah ketaatan penuh kepada Injil dalam seluruh bidang kehidupan atau seluruh aspek kehidupan. Jadi ibadah artinya hidup saleh, penuh ketaatan pada firman Tuhan. Nah, perhatikan kata latihlah. Kata ini menggunakan imperfectini yang artinya terus menerus secara kontinu. Jadi melatih ibadah itu sifatnya terus menerus, tidak boleh berhenti, tidak boleh suka-suka kita, tidak boleh musim-musiman, tidak boleh ketika mood kita oke, lalu kita beribadah dengan serius. Tapi ketika terjadi bad mood atau mood yang kurang senang, maka kemudian kita kembali memutuskan untuk off dulu dalam ibadah. Nah, artinya bukan seperti itu, tapi ibadah artinya yang terus dilatih, yang terus menerus secara kontinu, apapun yang terjadi, bagaimanapun musimnya, bagaimanapun corak, bagaimanapun wujudnya, apapun yang tengah kita hadapi, maka ibadah itu sebenarnya tidak boleh off. Ibadah itu tidak boleh berhenti. Ibadah itu bukan musim-musiman, tapi ibadah itu secara kontinu, terus menerus, untuk terus kita latih, untuk terus kita gunakan, untuk terus kita pergunakan, untuk terus kita terapkan dalam sepanjang kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menggunakan contoh latihan fisik menggambarkan ibadah yang kontinu untuk kemudian menggambarkan kebenaran rohani yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu besar. Nah, latihan fisik seperti orang Yunani sangat mementingkan memang bagaimana kebugaran raga mereka, olahraga tubuh, karena atletik sangat penting bagi mereka. Itu sebabnya Yunani sangat terkenal dengan olahraga pada zaman purba. Maka kemudian saudara-saudara, kita perhatikan Rasul Paulus juga mengajarkan bagaimana ibadah, melatih diri di dalam ibadah, sama seperti latihan badani, sama seperti latihan orang-orang di dalam atletik, terjun dalam atletik, di mana mereka tidak boleh berhenti untuk melatih diri mereka, melainkan secara terus menerus mereka melatih dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tanpa berhenti, tanpa mengenal rasa lelah, rasa capek, rasa jenuh, rasa di luar daripada tujuan mereka untuk mencapai sesuatu, yakni bagaimana capaian-capaian yang terbaik di dalam atletik, di dalam olahraga. Maka kemudian itu juga yang diharapkan supaya orang-orang percaya mencapai satu hidup saleh, dan itu merupakan capaian yang Tuhan kemudian sampaikan melalui firman Tuhan dari makna ibadah itu sendiri. Apa kesalehan itu? Kesalehan yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang-orang percaya mengaturkan penghormatan mereka setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesalehan juga yang dimaksud bagaimana orang-orang percaya kemudian memberikan loyalitas mereka, mewujudkan loyalitas mereka kepada Tuhan. Dan kemudian kesalehan itu juga adalah wujud dan
ekspresi bagaimana orang percaya memiliki rasa takut atau rasa hormat kepada Allah selaku pemilik tunggal hidup dan mati manusia. Dan takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan di sini adalah satu hal yang paling utama, merupakan respek kita terhadap perbuatan Allah yang begitu besar, terhadap kasih Allah yang begitu besar, terhadap anugerah Allah bagi kita yang begitu besar. Maka kita wajib kemudian memberikan respek, tanggapan yang positif, yang antusias terhadap Allah sebagai feedback, sebagai timbal balik dari orang-orang yang percaya, yang menghargai dan mensyukuri anugerah Allah, terlebih keselamatan Allah yang merupakan anugerah terbesar dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pertanyaan yang dapat kita ungkapkan adalah mengapa ibadah itu penting? Mengapa ibadah itu penting? Yang pertama adalah karena berguna dalam segala hal. Ayat yang ke-8 bagian A. Sekali lagi, karena berguna dalam segala hal. Dibandingkan dengan latihan jasmani, maka ibadah itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna. Latihan badani hanya untuk kesehatan tubuh, hanya kesehatan badani saja. Akan tetapi ibadah lebih daripada kesehatan badani, karena juga menyehatkan manusia batiniah kita. Dan oleh sebab itu ibadah sangat berguna untuk mengantisipasi dan menolak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, seperti dalam konteks nats yang sudah kita bacakan bersama-sama. Maka kemudian ibadah juga berguna untuk kesehatan jiwa atau spiritual orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di samping untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kesehatan jiwa atau kesehatan roh bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ibadah itu berguna untuk menjaga stabilitas kesehatan rohani setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, latihan badani tidak mungkin untuk menyehatkan rohani seseorang. Latihan badani tidak mungkin menjaga kestabilan kesehatan rohani seseorang, tapi hanya dengan melatih tubuh batiniah kita di dalam ibadah kita, maka kestabilan rohaniat seseorang dapat senantiasa terjaga. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Blaise Pascal berpendapat bahwa kesehatan jiwa menjadi modal utama bagi kesehatan tubuh. Contoh, masalah kanker atau penyakit stroke dan penyakit-penyakit kronis lainnya, maka kemudian itu berkaitan tentang kesehatan jiwa dan berkaitan erat sekali tentang ibadahnya. Maka kemudian pasien-pasien stroke, pasien-pasien kanker, maka oleh medis mereka dianjurkan supaya mereka bertekun di dalam ibadah mereka. Karena kemudian mereka menganut paham atau pendapat dari Blaise Pascal ini bahwa kesehatan jiwa manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan ibadahnya kepada Allah. Oleh sebab itu, ibadah menghasilkan kesalehan, dan kesalehan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Allah bersemayam di atas umat yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu berguna di dalam segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mengapa ibadah itu penting? Karena berguna di dalam segala waktu. Karena berguna dalam segala waktu. Ibadah berguna dalam setiap dimensi waktu manusia. Past tense, present tense, dan future tense. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ibadah sangat berguna dan sungguh luar biasa. Dahulu,
masa yang lalu, kesaksian para tokoh Alkitab sungguh luar biasa. Dapat ditemukan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 2 sampai 34. Bagaimana pengalaman tokoh-tokoh orang yang beriman kepada Tuhan, mulai dari Habel, orang yang hidup bergaul, orang yang saleh di hadapan Tuhan, sampai kepada orang-orang dalam perjanjian baru, tokoh-tokoh dalam perjanjian baru. Sungguh luar biasa bagaimana mereka membangun hubungan dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Para rasul Paulus bangun ibadahnya yang begitu erat kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Masa sekarang kesaksian-kesaksian orang yang beriman, yang beribadah kepada Tuhan, maka sungguh ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan hidup yang begitu dahsyat, mengalami kesukaran, kesulitan yang begitu dahsyat, maka kemudian orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan jauh lebih kuat untuk menghadapi dan bertahan. Dan dengan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, kecenderungan mereka untuk selalu menyerah dengan keadaan, menyerah kepada sesuatu yang tidak ada harapan. Tapi orang-orang yang beribadah, mereka menyerah kepada Tuhan, dan mereka punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong dalam situasi dan kondisi seberat apapun, maka Tuhan hadir untuk menolong tepat pada waktunya. Dan oleh sebab itu saudara, maka ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Dan kemudian masa yang akan datang, maka beberapa ayat nats firman Tuhan seperti Wahyu pasal 22 dan 3, dalam Yerusalem baru hamba-hamba Allah beribadah kepada Tuhan dan kesalehan mereka. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 10, suara nyaring di sorga, nyanyian kemenangan yang begitu luar biasa dengan kata sekarang telah tiba. Dan kemudian di masa yang akan datang, kita perhatikan juga Wahyu pasal 9 sampai 12, di mana orang banyak yang tidak terhitung, banyak dari segala bangsa, dari segala penjuru dunia akan berkumpul dan beribadah kepada Allah di dalam kerajaan surga. Dan ibadah itu berdampak kekal, yaitu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara, hidup itu berasal dari bahasa Yunani berkata zoe, yang adalah hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, hidup dalam segala kemaksimalan, kapasitas yang berkelimpahan sebagai manusia sesuai blueprintnya Allah. Manusia baru hidup dalam Yesus Kristus selaku ciptaan Allah, dan manusia itu sungguh-sungguh merasakan hidup yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saudara, maka oleh karena manusia yang beribadah kepada Tuhan berguna dalam segala waktu, maka kemudian ini menjadi dasar kita untuk kemudian kita giat dalam ibadah kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah adalah hidup saleh, penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Ibadah itu penting karena berguna dalam segala hal dan berguna dalam segala waktu, dalam semua dimensi waktu, masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sudahkah Anda dan saya beribadah dengan tekun kepada Tuhan? Betapa pentingnya ibadah kepada Tuhan. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman Allah Roh Kudus yang terus berbicara, meneguhkan dan memeteraikan firman. Jadilah kami sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan, bukan karena unsur paksaan, tetapi karena berguna di dalam segala hal dan berguna dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara, mari kita merendahkan kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, memberkati, menyelamatkan kita semua hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali.
Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.